Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pertidaksamaan rasional satu variabel itu. Jadi, suatu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, pembilang, dan penyebut memuat satu variabel dalam bentuk fx per gx lebih kecil sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya itu fx per gx. Bagaimana sih soal-soal pertidaksamaan rasional satu variabel itu? Nah, bentuk soal-soalnya seperti ini ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe dulu yuk agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Sebelum kita membahas soal-soal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Jadi langkah yang pertama, penuhi syarat penyebut tidak sama dengan 0 ya, ini ya. Kemudian karena penyebutnya adalah gx, maka gx tidak sama dengan 0. Didapat pertidaksamaan yang pertama. Kemudian syarat ini diperlukan pada saat arah pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Langkah yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom menggunakan sifat fx per gx. Penyebutnya kita kalikan dengan pembilangnya, jadinya fx dikali gx lebih kecil sama dengan 0, maka didapat pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, menentukan penyelesaian dengan irisan dari pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x tambah 3 per 3x dikurang 7 lebih besar dari 0. Penyelesaiannya yang pertama, karena arah pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, ya, pertidaksamaannya ini lebih besar, maka syarat tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, kita ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Jadi caranya, ini kan tadi fx per gx, jadi pembilang dikalikan dengan penyebutnya. Pembilangnya adalah 2x tambah 3 dikalikan penyebutnya 3x dikurang 7 lebih besar dari 0. Kemudian kita mencari x1 dan x2. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 3. Didapat x1 sama dengan negatif 3 per 2 ya. Negatif 3 dibagi 2 jadinya negatif 3 per 2. Sekarang perhatikan yang sebelah sini. Di sini 3x dikurang 7 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 7. Negatif 7 pindah ke kanan jadinya positif 7. Maka didapat x2 nya 7 per 3. Kemudian kita gambar garis bilangannya ya. Nilai yang paling kecil ada di sebelah kiri, kemudian diikuti dengan nilai yang besar di sebelah kanannya. Perhatikan, karena koefisien x adalah bertanda positif ya, A-nya kan koefisien x. Jadi kita kalikan nih, 2x dikali 3x sama dengan 6x. Nah, 6x tersebut bertanda positif ya kan? Maka tanda positif kita taruh paling sebelah kanan. Jadi positif, negatif, positif, selang-seling ya. Selanjutnya, perhatikan, y lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah yang positif, yang ini ya. Perhatikan, kita arsir dulu. Nah, setelah kita tahu penyelesaiannya yang positif, maka penyelesaiannya adalah karena yang ini itu arahnya ke kiri, ya kan? Kemudian tandanya positif, ke kiri terus sampai sana, maka hasilnya adalah negatif atau lebih kecil dari negatif 3 per 2, maka x lebih kecil dari negatif 3 per 2. Kemudian yang satunya ini, yang tanda positif satunya ini, arahnya ke kanan terus, jadinya dia semakin ke arah positif, maka semakin besar dari 7 per 3. Maka penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 3 per 2 atau x lebih besar dari 7 per 3. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. 2x kurang 1 per x lebih kecil sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya yang pertama, syarat penyebut tidak sama dengan 0. Di sini karena penyebutnya adalah x, maka x tidak sama dengan 0. Dapat pertidaksamaan yang pertama.
Selanjutnya, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Maka kita tulis ulang soalnya. 2x min 1 per x lebih kecil sama dengan 1. Satunya pindah ke kiri, jadinya tanda kurang. Jadi 2x kurang 1 per x dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Karena di sini dikurang 1, kemudian di sini penyebutnya adalah x, maka 1 ini kita ubah jadi pecahan, jadinya x per x. Jadi 2x dikurang 1 per x dikurang x per x lebih kecil sama dengan 0. Kemudian ya dikurangin 2x dikurang x, hasilnya adalah x, kemudian dikurang 1, penyebutnya adalah x. Jadinya seperti ini, x dikurang 1 per x. Setelah itu kita kalikan nih penyebut dengan pembilang atau pembilang dengan penyebutnya kita kalikan. Dapat x dikali x dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Setelah itu kita cari x1 dan x2-nya. Maka didapat x1-nya sama dengan 0. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini kan x sama dengan 0 ya, maka dapat x1 sama dengan 0. Kemudian yang x2-nya x min 1 sama dengan 0, maka dapat x min 1 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 1, min 1-nya pindah ke kanan jadi positif. Selanjutnya kita gambar garis bilangannya. 0-nya di sebelah kiri, kemudian yang lebih besar atau angka 1-nya di sebelah kanan. Kemudian perhatikan, karena di sini mengandung tanda sama dengan, maka bulatannya penuh ya. Kemudian perhatikan juga nilai A. A adalah koefisien X ya. Di sini X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Berarti bertanda positif. Maka positifnya kita taruh di paling sebelah kanan. Kemudian negatif, kemudian positif. Seperti ini. Lanjut. Sekarang perhatikan juga, karena Y lebih kecil dari 0 ya, yang ini tanda ini Y lebih kecil dari 0, maka penyelesaiannya yang bertanda negatif karena Y-nya lebih kecil dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah yang ini. Kemudian perhatikan, penyelesaiannya ada di 0 sampai 1. Maka intervalnya adalah 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Dapat pertidaksamaan yang kedua. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Karena pertidaksamaan yang pertama adalah X tidak sama dengan 0, maka tanda sama dengan yang ada di sini kita hilangkan ya. Karena X-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka jadinya 0 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 1. Gimana? Mudah kan? Sekarang lanjut soal yang ketiga. Perhatikan, pada soal ini ada soal 2 per X kurang 3 lebih besar 5 per X tambah 6. Langkah yang pertama yaitu perhatikan syarat penyebut tidak sama dengan 0 tidak diperlukan. Kenapa? Karena di sini tidak mengandung tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Kita tulis ulang soalnya. Kemudian perhatikan, ini pindah ke sebelah kiri, jadinya tanda kurang. Jadi 2 per X kurang 3 dikurang 5 per X ditambah 6 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ini dikalikan. Setelah itu untuk pembilangnya, pembilang yang ini 2 dikalikan dengan X, kemudian 5 dikalikan dengan X dikurang 3 ya. 2 dikali X tambah 6, 5 dikali X kurang 3. Jadinya seperti ini. Penyebutnya adalah X dikurang 3 dikali X tambah 6. Kemudian pembilangnya 2 dikali X adalah 2X, kemudian 2 dikali 6 tambah 12 ya. 2 dikali 6 sama dengan 12, jadinya 2X tambah 12 dikurang 5 dikali X adalah 5X, kemudian 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15, jadinya 5 dikurang 15. Ini kita kurangin dulu nih, jadinya negatif 3X tambah 27 ya. Di sini ada 2X dikurang 5X, maka jadinya adalah negatif 3X. Kemudian 12 dikurang min 15, jadinya 12 ditambah 15 sama dengan positif 27. Selanjutnya ini kita kalikan, kita ubah menjadi polinom dengan cara dikalikan penyebut dikali pembilang ya, atau pembilang dikali penyebut. Jadinya negatif 3X ditambah 27 dikali
X dikurang 3 dikali X ditambah 6 lebih besar dari 0. Maka didapat, kita cari nih X1 nya, negatif 3X ditambah 27 sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 27. Kemudian X1 sama dengan 9 ya, negatif 27 dibagi negatif 3 sama dengan 9. Kemudian X2 nya sama dengan 3 karena di sini X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 3. Selanjutnya di sini ada X ditambah 6. Maka X3 nya sama dengan negatif 6. Setelah kita tahu titik-titiknya, maka kita gambar garis bilangannya. Mulai dari yang paling kecil di sebelah kiri. Jadi negatif 6, kemudian 3, kemudian 9. Perhatikan, karena tidak mempunyai tanda sama dengan, maka bulatannya kosong ya. Perhatikan, karena A yaitu koefisien X bertanda negatif ya. Ini min 3 dikali X dikali X ya, min 3X dikali X dikali X. Hasilnya adalah min 3X pangkat 3. Karena koefisien X-nya bertanda negatif, maka di paling sebelah kanan juga harus bertanda negatif, kemudian positif, kemudian negatif, kemudian positif. Jadinya seperti ini. Setelah itu, perhatikan juga karena Y lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya yang bertanda positif. Jadi penyelesaiannya adalah yang ini. Jadi ini kita arsir dulu nih, supaya kelihatan penyelesaiannya. Nah, maka didapat penyelesaiannya, karena ini arahnya ke kiri terus, ya kan? Berarti kan semakin negatif, atau lebih kecil dari negatif 6, maka didapat X lebih kecil dari negatif 6. Kemudian yang ini, intervalnya adalah antara 3 dan 9, maka penulisannya 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9. Gimana? Mudah ya? Sekarang contoh soal yang keempat. X kuadrat ditambah 2 per 3X lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang X per 2X. Jadi langkah yang pertama, kita lihat syaratnya nih. Syarat penyebut tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Di sini dia masih bukan 0, maka X kuadrat dikurang X per 2X ini harus pindah ke ruas kiri ya, supaya jadinya lebih besar sama dengan 0. Jadinya seperti ini. Jadi X kuadrat tambah 2 per 3X dikurang X kuadrat dikurang X per 2X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 3X dan 2X adalah berapa? 6X. Jadinya seperti ini. 6X dibagi 3X sama dengan 2 ya. 2 kemudian dikalikan ke pembilangnya. Jadinya 2 dikali X kuadrat ditambah 2. Kemudian dikurang yang ini juga 6X dibagi 2X kemudian dikalikan pembilangnya. 6X dibagi 2X sama dengan 3. Kemudian 3 dikali X kuadrat dikurang X. Sehingga jadinya 2 dikali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Negatif 3 dikali X kuadrat sama dengan negatif 3X kuadrat. Kemudian negatif 3 dikali negatif X sama dengan 3X per 6. Ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Di sini ada 2X kuadrat, kemudian di sini ada negatif 3X. Maka dikurangin, hasilnya adalah negatif X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 per 6X. Agar lebih memudahkan, maka kedua ruas ini harus kita kalikan dengan negatif 1, supaya tanda negatif yang ada di negatif X kuadrat ini berubah menjadi tanda positif. Jadinya seperti ini. X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 per 6X lebih kecil sama dengan 0. Kemudian ini harus kita jabarin. Jadinya X dikurang 4 dikali X ditambah 1 per 6X. Tandanya berubah ya, karena tadi kedua ruas dikalikan negatif 1, berarti tandanya lebih kecil sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita kalikan nih penyebut dengan pembilangnya. Maka didapat X dikurang 4 dikali X tambah 1 dikali 6X lebih kecil sama dengan 0. Didapat X1 sama dengan 4, kemudian X2 sama dengan negatif 1, X3 sama dengan 0.
Karena sudah dapat titik-titiknya, sekarang kita gambar terlebih dahulu garis bilangannya. Perhatikan, karena di sini tandanya ada sama dengannya, maka pada garis bilangannya bulatannya penuh ya. Jadinya seperti ini, negatif 1, di sini 0, dan di sini 4. Kemudian, perhatikan nilai A, koefisien X bertanda positif. Ya, ini ada X dikali 6X sama dengan 6X pangkat 3. Maka koefisiennya positif ya. Maka dari sebelah paling kanan kita tandai dengan tanda positif. Kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif. Setelah itu, perhatikan juga, karena Y lebih kecil dari 0, maka penyelesaiannya yang bertanda negatif. Jadi, penyelesaiannya adalah yang ini. Untuk lebih mudahnya, kita arsir dulu nih, biar tahu penyelesaiannya ya. Kemudian, ini adalah X lebih kecil dari negatif 1, ya, karena ke arah kiri terus. Kemudian, yang ini berada di interval 0 sampai 4, maka penulisannya 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Selanjutnya, penyelesaiannya adalah irisan dari pertidaksamaan yang pertama ya dengan pertidaksamaan yang kedua. Didapat X lebih kecil sama dengan min 1, atau karena pertidaksamaan yang pertama tadi itu X tidak boleh sama dengan 0, maka kita hilangin tanda sama dengannya di sini. Jadinya 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 4. Gimana? Mudah kan? Sekarang contoh soal yang kelima. Untuk mengerjakan contoh soal yang kelima ini, langkah pertama kalian harus lihat arahnya. Karena arah pertidaksamaannya lebih kecil, tidak pakai sama dengan, maka syarat tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Jadi setengah ini ya 1/2 kita pindahkan ke kiri, jadinya 2X dikurang 3 per X dikali X tambah 4 dikurang 1/2 lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita samakan penyebutnya sama dengan, nah ini kita kalikan ya penyebutnya, jadinya di sini dapat penyebut 2X dikali X tambah 4. Kemudian yang ini untuk mencari pembilangnya ya, 2X kurang 3 dikali 2, kemudian yang satunya lagi 1 dikali penyebut yang sebelah sini. Jadinya 2 dikali 2X dikurang 3 dikurang ya, karena 1 ya berarti 1X, jadi dikurang X dikali X tambah 4 per 2X dikali X ditambah 4. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut. Jadinya 2 dikali X sama dengan 4X, kemudian 2 dikali min 3 sama dengan min 6, kemudian min X dikali X hasilnya adalah min X kuadrat, kemudian min X dikali 4 hasilnya adalah min 4X per 2X dikali X tambah 4 lebih kecil dari 0. Di sini ada 4X dikurang 4X, jadi kita coret, maka dapat hasilnya negatif X kuadrat dikurang 6. Nah ini kita kalikan penyebut dengan pembilang, dikalikan hasilnya adalah 2X dikali X tambah 4 penyebutnya ya, kemudian dikalikan pembilangnya negatif X kuadrat dikurang 6 lebih kecil dari 0. Setelah itu dapat X1 sama dengan 0 ya, ini kan 2X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kemudian X2 nya dapat X2 sama dengan negatif 4. Nah yang ini, karena ini pangkatnya adalah 2 ya, negatif X pangkat 2, maka ini hanya untuk mengetahui nilai dari A ya, karena di sini adalah negatif X kuadrat, maka nilai A nya juga negatif. Setelah itu kita gambar garis bilangannya. Karena tidak ada sama dengan, maka bulatannya kosong. Di sini adalah negatif 4 dan di sini 0. Perhatikan koefisien X ya, bertanda negatif yang tadi ya. Kemudian jadi dari negatif, positif, negatif. Selanjutnya karena Y lebih kecil dari 0, maka penyelesaian bertanda negatif. Jadi penyelesaiannya adalah yang ini, yang bertanda negatif. Kita arsir dulu nih. Kemudian ini ya, karena semakin ke kiri maka X
lebih kecil dari negatif 4. Dan yang ini karena arahnya ke kanan, maka X lebih besar dari 0. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 4 atau X lebih besar dari 0. Gimana guys? Paham ya? Oke guys, jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.